Episode 67, Pencarian Fajira Part 2. Saat ini Irfan sudah berada di rumahnya. Ia menatap Fajri lamat dan sedih. Bagaimana ekspresi pria kecilnya ketika mengetahui kebenaran yang akan ia sampaikan nanti. Ayah mau ngomong apa? Tanya Fajri yang sudah tidak tahan. Maafkan ayah sayang. Bunda diculik. Dek, mata Fajri membola dengan air mata yang menetes di pipinya. Ia menatap Irfan tidak percaya dengan raut wajah kecewa. Ayah gak bohong sama Aji kan? Ucapnya lirih. Gak sayang, ayah serius. Tapi Aji tenang saja ya, ayah sedang berusaha untuk mencari bunda dengan mengerahkan semua orang-orang ayah. Bunda hilang di mana ayah? Di kampus nah. Fajri terisak sambil memeluk Irfan erat. Otaknya berpikir apa yang akan dilakukan setelah ini. Apa sudah ada kabar dari bunda ayah? Belum sayang. Ayah juga sedang mencari bunda. Apa Aji boleh bantu? Boleh nak. Apa yang bisa Aji bantu? Fajri berpikir sambil menyeka air matanya. Mata liar nan tajam itu berusaha untuk menarik ingatan yang terekam jelas dalam otaknya. Dek, Aji ingat sesuatu ayah. Apa sayang? Di dalam leontin bunda Aji selipkan semacam GPS. Sama seperti leontin Aji, kita bisa melacak itu. Ucap Fajri berlari menuju ruang perpustakaan. Mata Irfan membola mendengarkan penuturan Fajri. Bagaimana anak sekecil itu bisa terfikirkan untuk memasang GPS untuk dirinya sendiri dan Fajira? Ia segera menyusul anaknya melihat bagaimana cara kerja Fajri untuk melacak Fajira. Di mana terakhir kali bunda terlihat ayah? Ucap Fajri sambil menghidupkan komputer canggih miliknya. Di gedung belakang kampus nak. Fajri segera mengotak-atik komputernya dan membuka beberapa aplikasi yang bisa ia gunakan. Entah apa yang ia perbuat, bahkan Irfan pun tidak paham dengan apa yang dikerjakan oleh Fajri. Perlahan namun pasti, pria kecil itu mencari dengan serius di mana keberadaan Fajira, perempuan yang paling ia sayangi. Setelah hampir setengah jam ia berkutat dengan mesin itu, hingga akhirnya ia menemukan titik temu di mana Fajira berada. Tit, suara komputer ketika berhasil menemukan keberadaan Fajira. Ayah, Aji menemukan bunda. Ini di bandara ayah. Pekik Fajri melihat titik hijau itu berada di bandara dan terus berjalan menuju pesawat. Kemana tujuannya sayang? Ini ke Pulau Seribu ayah, sepertinya ini jet pribadi. Dek, ayah, bunda bagaimana ayah? Bunda mau dibawa pergi? Ayo susul bunda, Aji gak mau bunda pergi ayah. Ucap Fajri meraung. Iya nak, ayah akan menyusul bunda. Kamu terus awasi pergerakan bunda sayang. Wajah Irfan memerah, menegang menahan emosi. Bajingan, siapa yang berani bermain denganku? Akan kubunuh kalian? Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi Rai untuk memberitahukan keberadaan Fajira saat ini. Rai, mereka berangkat menuju Pulau Seribu. Siapkan orang-orang kita untuk menangkap mereka dan membawa istriku kembali. Ucap Irfan meradang. Baik tuan, laksanakan. Dua pria tampan Fajira itu sama-sama terlihat menakutkan dengan wajah bengisnya. Namun Fajri terlihat bengis cenderung menggemaskan. Berbeda dengan Irfan yang membuat orang di sekitarnya mati ketakutan. Terima kasih nak, Aji sudah membantu ayah. Ucap Irfan membelai lembut kepala Fajri. Ayah, jangan ngomong seperti itu. Bagaimanapun juga bunda adalah tanggung jawab Aji. Apa yang terjadi dengan bunda juga karena kesalahan Aji yang lalai menjaga bunda. Sekarang lebih baik kita mencari cara agar bunda bisa kembali pulang. Aji gak mau bunda kenapa-napa ayah. Ucapnya dengan sorot mata tajam. Maafkan ayah yang lalai menjaga bunda sayang. Gak apa-apa ayah, kita sama-sama lalai untuk menjaga bunda. Tapi Aji rasa bunda di sana kan baik-baik saja. Bagaimana Aji bisa berpikir seperti itu sayang? Tanya Irfan mengernyit. Aji mencurigai dua orang dalang dari penculikan bunda. Siapa sayang? Teman kuliah bunda atau rekan bisnis ayah yang waktu itu bertemu dengan Aji di ruangan ayah. Teman kuliah bunda, Vino. Iya ayah. Rekan bisnis ayah Papa Bayu. Iya ayah, tapi Aji rasa bapak itu hanya suruhan dari seseorang. Bagaimana Aji bisa berpikir seperti itu? Kalau Om Pino sudah pasti beralasan suka sama bunda ayah. Tapi kalau bapak itu Aji belum tahu pasti. Coba kita telaah dulu. Ayah bisa dibilang baru merambat kepada bagian usaha industri. Bagaimana bisa bapak itu mempercayakan proyek yang sangat besar menjadi tender pertama ayah? Bukan Aji meragukan kemampuan ayah, tetapi ayah paham maksud Aji. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan ayah karena ada satu hal dan lain-lain.
Iya ayah, dan Aji yakin kalau dia juga merupakan suruhan dari seseorang. Siapa sebenarnya dalang di balik ini semua? Pajira, sayangku, semoga kamu bisa menjaga diri di sana. Aku akan segera menjemputmu. Itu sampai kapan GPS-nya bisa terdeteksi, sayang? Aji kurang tahu pasti, ayah. Tapi kalau masih dalam lingkup Indonesia, Aji rasa masih terdeteksi. Ucapnya menatap layar komputer dengan titik hijau yang masih berjalan. Ayah istirahat ya, biar Aji yang mengawasi bunda. Sambungnya. Ayah di sini saja menemani Aji, nak. Ayah nggak akan bisa tenang kalau seperti ini. Ayah, Aji cuma punya ayah sekarang. Nanti kalau ayah sakit, Aji bagaimana? Ayah pangku Aji saja ya, nak, biar ayah tidur di kursi. Iya, ayah, boleh. Irfan duduk di kursi komputer sambil memangku Fajri. Ketika hendak memejamkan mata, mereka dikejutkan dengan panggilan masuk yang berasal dari nomor yang tidak dikenal. Irfan langsung mengangkatnya dan membola ketika mendengarkan suara yang sangat ia kenal sedang berteriak di sana. Halo, ucap Irfan. Tuan Irfan Dirgantara, apa Anda sedang mencari perempuan yang paling Anda cintai? Siapa Anda, di mana istriku? Ucap Irfan tenang dengan emosi yang membuncah. Ada, dia aman bersama saya. Mas, tolong aku, mas. Ucap Pajira terputus karena mulutnya dibekap. Lepaskan dia untuk bos kami, atau Anda akan mendengar Pajira hanya tinggal nama saja? Tut, halo, teriak Irfan. Brengsek, umpatnya kasar. Ayah, lirik Pajri. Ayah jangan emosi dulu ya, kita akan mencari cara untuk menyelamatkan bunda. Kita nggak boleh gegabah atau bunda dalam bahaya. Sambungnya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka masih di dalam pesawat, yang penting kita tahu di mana posisi bunda saat ini, ayah. Baru bisa kita tentukan apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Irfan terisak sambil memeluk Fajri. Sungguh ia sangat menyesal karena menolak kehadiran pria kecil ini. Bahkan otaknya jauh lebih pintar untuk menganalisis sesuatu, bahkan memprediksi dalang penculikan Fajira. Mereka hanya saling berpelukan hingga Irfan terlelap dengan sendirinya karena merasakan usapan lembut dari tangan Fajri di pipinya. Tidurlah ayah, Aji nggak mau ayah sakit, walaupun tidak dipungkiri jika Aji sangat khawatir sama bunda. Semoga kita bisa menemukan bunda dengan cepat. Ia segera mengirim Rai pesan untuk datang ke rumah dan membicarakan langkah selanjutnya yang bisa diambil.